Oke, baik. Hari ini kita masuk ke sebuah penjelasan mengenai partikel wa dan no ya untuk kelas 7. Ini adalah partikel dari bahasa Jepang dasar ya. Jadi partikel ini kedepannya akan sangat kepake sekali ya untuk pembelajaran bahasa Jepang. Jadi kalau bisa agak paham, harus paham ya lah ya. Gitu ya. Ini kita bahas mengenai fungsinya dulu ya. Nanti untuk penulisan dalam bahasa Jepang juga nanti kita sempat bahas juga dalam bahasa Jepang ya. Khususnya untuk partikel wa. Ya. Gimana cara nulisnya gitu ya. Nah, karena dia agak sedikit beda nih ya. Cara nulisnya agak sedikit beda. Gitu untuk partikel wa dan no. Nah, kita bahas dulu mengenai partikel wa dulu ya. Karena dua partikel ini akan kalian sering banget ketemu ya ketika belajar atau membaca tulisan kalimat dalam bahasa Jepang gitu ya. Jadi wajib tahu ya untuk pelajaran bahasa Jepang selanjutnya. Nah, kita lihat dulu partikel wa ya. Partikel wa itu adalah fungsinya sebenarnya kalau dikatakan partikel ya. Partikel dalam bahasa Jepang tuh banyak sekali partikel. Ada partikel wa, no, nanti ada ni, de, wo dan sebagainya. Ada ga ya. Pokoknya banyak dah ya. Ini hanya 2 ya. Kita bahas 2 dulu. Selebihnya nanti di kelas 8 atau kelas 9 atau di bab selanjutnya. Nah, partikel kalau dikatakan partikel dalam bahasa Jepang itu berarti dia tidak memiliki arti. Ya. Sama seperti bahasa Inggris lah. Kalau di bahasa Inggris kita kenal to be, ya kan? To be itu ada is, am, are, ada have, ada were, ada was dan sebagainya, ya kan? Kata-kata itu tidak memiliki arti loh, nggak punya mereka, ya, tidak ada arti, ya, tapi dia merupakan partikel atau to be dalam bahasa Inggrisnya, gitu ya. Fungsinya untuk menyambungkan sebuah kalimat, ya, supaya lebih jelas kalimat itu, gitu kan ya. Nah, sama dalam bahasa Jepang juga ada to be-nya, itulah ya. Salah satunya ini wa dan no, gitu ya. Gitu. Kalau di bahasa Inggris is, am, are dan lain-lain lah, gitu ya. Gitu. Nah, oke, sekarang kita masuk ke partikel wa dulu nih. Karena kita sudah bahas tadi ya. Partikel itu fungsinya buat apa? Ingat ya sekali lagi ya, partikel itu sebenarnya tidak memiliki arti, nggak punya dia. Tapi dia punya fungsi loh ya. Contoh partikel wa ini dia memiliki fungsi untuk menerangkan, ya ini saya pakai pulpen biru deh. Menerangkan subjek atau objek yang berada di awal kalimat. Ya. Itu salah satu fungsinya dari partikel wa. Ya. Contoh, saya adalah Bayu. Berarti watashi wa Bayu des. Ya. Tadi fungsinya menerangkan subjek atau objek yang berada di awal kalimat. Jadi Bayu ini kenapa dia pakai wa gitu ya? Karena dia menerangkan si sayahnya. Saya ini siapa? Oh, saya adalah Bayu. Gitu ya. Nah, atau biasanya mungkin di video selanjutnya saya sempat singgung bahwa itu artinya adalah ya. Gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Tapi tidak spesifik artinya adalah ya. Wa itu tadi sudah saya bilang ya. Dia merupakan partikel yang tidak memiliki arti, tapi punya fungsi. Nah, supaya kita lebih paham, lebih mudah mengerti, maka wa ini mau tidak mau kita ubah ke dalam artinya adalah. Gitu ya. Walaupun sebenarnya artinya bukan adalah, ya. Tapi dia menerangkan atau memiliki fungsi menerangkan subjek atau objek yang berada di awal kalimat. Ya, begitu. Oke, itu fungsi dari partikel wa ya. Nah, ini cara nulisnya begini, berarti watashi wa Bayu. Tambahin des boleh lah ya. Gitu, tapi saya nggak usah. Nah, cara penulisan juga beda ya, tidak sama seperti pada umumnya penulisan bahasa Jepang. Ya. Biasanya kalian tuh nulis huruf wa itu kan begini ya. Wa huruf hiragana ya. Karena dia merupakan partikel maka harus tulis pakai huruf hiragana. Wa itu kan huruf hiragananya seperti ini. Ya kan? Nah, tapi untuk partikel dia tidak tulis seperti ini, tidak, ya. Salah ini. Ya. Tapi wa di sini ditulisnya sebagai huruf H. Ya. Kalau huruf H kan seperti ini ya. Gitu ya. Dia tulisnya sebagai H tuh. Itu untuk membedakan dengan
huruf Jepang atau kata nanti yang menggunakan huruf wa, gitu ya. Jadi bisa kalau saya tulis kalimat watashi wa bayu, saya tulis jadi begini, watashi wa. Ini kan watashi kan? Watashi. Nah, wa-nya ini saya ganti dengan bukan pakai wa yang huruf ini, tapi pakainya yang h, ya. Saya ganti dengan h. Bayu, Bayu ini nama orang ya, berarti pakai katakana. Bayu. Tuh ya. Ini kan Bayu ya. Nama orang asing berarti pakai katakana. Nah, kalian perhatikan di sini dia pakai hurufnya H. Tapi ketika dibacanya wa. Gitu ya. Jadi itu aturan untuk partikel wa, ya. Ketika tulis pakai huruf Jepang atau diubah ke dalam huruf Jepang ya, dia wa-nya ditulisnya sebagai H, ya. Artinya dia menandakan bahwa ini partikel, gitu loh. Bukan kata benda, bukan kata kerja, bukan kata sifat, ya. Tapi ditulis sebagai H di sini artinya dia merupakan sebuah partikel nih, gitu ya. Yang menerangkan si subjek. Tuh. Ya, mudah-mudahan paham nih, ya. Kalau belum paham kita lanjut ke contoh kalimat selanjutnya, ya. Wah, kamu adalah pelajar, berarti kamu itu kan anata ya. Ini sama juga menerangkan subjek, berarti anata wa pelajar itu adalah seito ya. Itu. Watashi wa anata wa seito. Ya. Atau saya ubah ke dalam huruf Jepang berarti anata wa, ya. Ini kan anata ya. Nah, wa-nya ini kamu tulis jangan pakai huruf wa ini, ya, salah. Ya. Kamu pakainya pakai yang H ini ya. Berarti anata wa pakai huruf H ya, ini H-nya. Seito desu ya. Tuh, udah. Itu doang ya. Nah, contoh 1 dan 2 mungkin masih gampang. Bagaimana dengan contoh 3 sampai 5? Contoh 3 itu hari ini libur. Tidak ada kata-kata adalah, tuh nggak ada ya. Tadi kan ada tuh ya di sini. Kalau ini nggak ada, nah ini sama aja, ini juga pakai wa, ya. Hari ini tuh kyo. Kyo wa, libur itu yasumi, ya. Ini libur. Ini hari ini, ya. Kyo wa yasumi. Des, bolehlah pakai des lah. Biar kalimatnya jadi sopan ya. Nah, di sini pakai wa karena apa? Karena libur di sini dia menerangkan si hari ini. Hari ini apa? Hari ini kenapa? Oh, hari ini libur gitu loh ya. Atau menerangkan subjek yang berada di awal kalimat. Dalam hal ini di sini hari ini yaitu subjeknya. Ya kan? Yang berupa sebenarnya itu berupa keterangan waktu kan sebenarnya gitu. Ya. Jadi dia pakai wa. Ya, artinya dia menerangkan. Nah, jadi tidak harus artinya adalah, hati-hati loh ya. Wa itu kan tadi sudah saya bilang ya, dia tidak memiliki arti, tapi punya fungsi. Ingat ya. Yang satu fungsinya ini, fungsinya menerangkan subjek yang ada di depannya, ya, gitu. Ya, ini juga sama wa-nya ditulis pakai H ya. Coba kamu ubah ke huruf Jepangnya, coba jajal, ya. Silahkan. Kita nomor 4 lanjut. Kucing itu berarti ano neko. Ano itu ya. Neko itu kucing. Ini juga sama pakai wa ya. Totemo kawaii desu. Totemo T-nya 2 nih, sorry. Totemo kawaii. Ya, gitu ya. Totemo kawaii itu sangat lucu ya. Gitu. Ini kenapa pakai wa? Ayo, mungkin udah ada gambaran nih. Dia menerangkan si kucingnya kan. Siapa yang sangat lucu ya? Kucing itu gitu loh. Kucing itunya kenapa ya sangat lucu gitu loh ya. Maka dipakai wa. Tuh. Nah, kalau yang ini ya mungkin gampang ya. Mayu adalah orang Jepang. Kalau ada kata-kata adalah itu pakai wa biasanya. Berarti Mayu wa Nihonjin desu. Nihonjin itu orang Jepang ya. Nah, ya. Penulisannya sama wa ini untuk huruf Jepangnya pakainya H. Coba kalian ubah ke huruf Jepang. Nah, itu partikel wa. Selanjutnya partikel no.
Kalau partikel no agak gampang nih jelasin nih. Ya, nggak kayak partikel wa nih, agak belibet gitu ya. Ya, gitu. Jadi kalian tuh dibaca-baca lagi untuk partikel wa lah ya. Kalau bisa dipahami dulu, kalau nggak tahu tanya silahkan. Ya, karena ini memang lumayan rancu sih, memang sih gitu lah ya. Lumayan rancu lah partikel wa ini. Ya, sedikit membingungkan memang kalau di awal-awal. Tapi kalau udah belajar lama mah udah gampang lah ya. Udah tahu nih, oh ini pakai wa nih gitu ya. Kalau udah terbiasa ya. Terus partikel no selanjutnya. Partikel no itu fungsinya sebagai kepemilikan atau kepunyaan ya. Kalau di bahasa Inggris ada my, ada our, ada your, ya enggak? Atau disebutnya possessive pronoun. Ingat enggak? Ya. Dalam bahasa Inggris itu disebutnya possessive pronoun itu kalau itu. Kalau dalam bahasa Jepang ada namanya partikel no, ya kan? Contohnya my car, ini artinya mobil saya gitu kan, atau your book. Ya kan? Your book punya O-nya 2 nih. Ya. Buku kamu gitu ya. Atau our apa? Our cars. Ya, misalnya gitu kan. Mobil saya, mobil kalian gitu ya kalau our itu ya. Itu ya. Nah, ini sama ini. Ya. Nanti my, your, our-nya diganti dengan no. Jadi gitu doang bedanya ya. Nanti kita lihat nih caranya seperti apa. Atau fungsi lainnya itu untuk menerangkan objek atau kata benda ya, supaya lebih spesifik gitu intinya gitu loh ya, supaya lebih spesifik lagi kata bendanya itu ya. Contoh mobil saya berarti watashi no, gitu kan. Ingat kalau untuk partikel no sayanya jadi dipindah ke depan atau subjeknya ya, subjeknya atau keterangan si bendanya itu taruh di depan, baru sebutin bendanya. Kuruma ya, mobil itu kuruma ya, watashi no kuruma, mobil saya. Kemudian temannya Tono ya, berarti Tono no ya. Ini kan kalau bahasa Inggrisnya my, Tono's friend ya kalau nggak salah, Tono's friend ya, itulah ya. Saya kurang paham juga bahasa Inggris. Tono no tomodachi des. Pakai des boleh ya, nggak apa-apa. Ingat ya, subjeknya taruh dulu depan tuh. Tomodachi itu artinya teman. Ya, no itu partikel kepunyaan atau kepemilikan ya. Temannya siapa? Temannya si Tono. Mobilnya siapa? Mobilnya si saya gitu loh ya. Nah, selain untuk kepemilikan ini, bisa juga untuk menerangkan kata benda lebih spesifik ya. Contohnya di nomor 3 dan 4. Jadi dia menerangkan kata bendanya supaya lebih spesifik, jelas gitu loh. Ya. Contoh murid SMPN 3 Malang. Sebutin dulu ininya ya. Jadi dia kebalik, ketuker. SMPN 3 Malang. No, murid itu Seito ya. Seito des. Boleh pakai des, boleh enggak, silakan. Seito adalah murid ya. Nah, di sini pakai no karena kenapa? Karena ini menerangkan kata bendanya si murid. Supaya lebih spesifik, murid siapa? Oh, jadi spesifik kan? Murid SMPN 3 Malang gitu. Maka pakainya no. Ya. Atau ini bilangnya muridnya SMPN 3 Malang, kayak gitu ya. Artinya ini kan masih kepunyaan kan? Konteksnya masih kepunyaan ini. Gitu. Nah, terus pelajar SMP kelas 8. Pelajar SMP itu Jugakse ya, kalau nggak salah. Sebutin dulu. Ingat ya, kebalik ya, kelas 8 itu sebut. Kelas 8 tuh Hachinensei no Jugakse desu. Jugakse. Saya nggak pakai des deh. Tuh ya. Itu Hachinensei kelas 8, pelajar SMP Jugakse ya. Disambung dengan menggunakan partikel no. Itu ya, partikel no mah gampang lah ya. Intinya dia kepunyaan lah. Menunjukkan kepunyaan atau kepemilikan dari sebuah subjek atau menerangkan kata benda supaya lebih detail lagi gitu ya, lebih jelas lagi tuh kata bendanya ya. Gitu. Itu aja mungkin mengenai pembelajaran partikel wa dan partikel no ya dalam bahasa Jepang. Nanti kalian boleh pahami dulu, silahkan dipelajari ya. Kalau nggak tahu silahkan tanya ya. Itu aja mungkin dari saya. Sekian, terima kasih. Arigatou gozaimasu.